Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Ibu Prelin Turnip dari Fakultas Ilmu Sosial Prodi Pendidikan Antropologi Universitas Negeri Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Denny Ilham dari kelas E Pendidikan Antropologi semester 2 Universitas Negeri Medan. Di sini dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang masalah sosial. Masalah sosial yang kami angkat yaitu tawuran antar pelajar. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa yang menjadi faktor penyebab tawuran antar pelajar, dan yang kedua itu apa yang menjadi solusi dapat diberikan untuk mengurangi bahkan memberikan solusi. Pertama itu istilah tawuran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwasanya perkelahian secara massal atau perkelahian secara beramai-ramai, dan juga tawuran pelajar dapat diartikan sebagai perkelahian yang dilakukan secara massal beramai-ramai antara kelompok pelajar dengan kelompok pelajar yang lain. Sebenarnya tawuran antar pelajar merupakan disebabkan oleh hal-hal yang sepele, contohnya bersenggolan, menonton konser, bahkan cuman bertatapan mata. Dalam fase remaja, secara psikologis remaja merupakan masa transisi dari anak-anak ke masa dewasa. Hal ini akan menyebabkan remaja akan mudah diprovokasi, bahkan mudah dipengaruhi. Remaja sering terobsesi dengan hal-hal yang tren, sehingga dia akan mencari identitas dirinya, apa sih yang menjadi yang terbaik dalam dirinya tersebut. Dalam kesempatan ini yang pertama saya akan menjelaskan penyebab ataupun faktor yang menyebabkan tawuran antar pelajar. Faktor penyebab tawuran antar pelajar terbagi atas dua faktor. Yang pertama itu faktor internal dan yang kedua itu faktor eksternal, di mana faktor internal itu yang berasal dari dalam diri remaja tersebut, dan faktor eksternal dari faktor yang berasal dari luar ataupun lingkungan individu tersebut. Dan yang pertama saya akan menjelaskan tentang faktor internal. Yang pertama itu remaja mengalami krisis identitas. Krisis identitas akan menyebabkan ketidakmampuan pelajar sebagai remaja dalam proses pencarian identitasnya. Maka hal ini dapat menyebabkan remaja dalam hal ini remaja berusaha mencari jati diri, dan dia akan berusaha diakui dalam kelompok ataupun masyarakat. Jadi jika identitas diri remaja tersebut terganggu, maka menyebabkan kegagalan mencari identitas dan menyebabkan ke hal-hal yang menyimpang. Yang kedua itu kontrol diri yang lemah. Dalam hal ini remaja akan mengalami di masa-masa yang memiliki emosi yang kurang stabil, bahkan contohnya frustasi, mudah marah, atau kurang peka terhadap lingkungan sosialnya. Sehingga jika hal ini terjadi, maka dia akan menyalahkan orang lain, tidak melihat pada dirinya tersebut. Hal ini dilakukan remaja sebagai asar dia merupakan figur yang diakui masyarakat. Dan yang ketiga itu tidak mampu menyesuaikan diri. Dalam hal ini remaja tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Jika adaptasi remaja gagal, maka dia akan berpandangan bahwasanya lingkungannya tersebut tidak baik dan merasa harus diakui di lingkungan tersebut, dan menyebabkan remaja akan sering melakukan penyimpangan, contohnya tawuran antar kelompok remaja lainnya. Dan yang selanjutnya faktor eksternal.
Kita ketahui bahwa faktor eksternal merupakan faktor dari luar ataupun dari lingkungan remaja tersebut. Yang pertama itu lingkungan keluarga. Dalam hal ini keluarga merupakan suatu pendidikan pertama bagi remaja dalam tahap untuk terjun ke masyarakat. Jadi baik buruknya pendidikan keluarga akan memberikan dampak terhadap kualitas diri remaja tersebut. Jadi jika kualitas pendidikan dalam keluarga itu buruk, maka remaja akan memiliki kesempatan dalam hal-hal yang menyimpang. Contohnya remaja kurang perhatian dari orang tua. Dan yang kedua itu lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah merupakan juga lembaga pengembangan intelektual anak, remaja, dan bimbingan moral. Dalam hal ini, jika kualitas lingkungan sekolahnya kurang baik, maka mungkin dapat menyebabkan remaja akan merujuk pada ketidaknyamanan dan akan merasa mencari hal-hal yang buruk. Yang ketiga itu lingkungan teman sebaya. Hal ini merupakan hal yang faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap tawuran-tawuran antar pelajar. Dalam lingkungan teman sebaya merupakan lingkungan pergaulan anak, dan di sini anak akan berusaha ataupun pelajar akan berusaha mencari menjadi kesamaan ataupun identitas dari kelompoknya atau sebayanya. Dan di hal ini remaja akan mencontoh apa yang menjadi dari lingkungan teman sebayanya, dan jika teman sebayanya rusak ataupun pergaulannya tidak baik, maka anak tersebut kemungkinan lebih tinggi akan mengarah kepada yang tidak baik. Sekian penjelasan tentang faktor-faktor yang menyebabkan tawuran antar pelajar, dan selanjutnya solusi yang diberikan dalam penanganan tawuran antar pelajar akan dijelaskan saudara Denny Ilham. Cara mengatasi tawuran antar pelajar tidak semudah membalikan telapak tangan. Perlu melibatkan berbagai pihak, yaitu pelajar itu sendiri, orang tua, guru, tokoh masyarakat, maupun kepolisian. Cara mengatasi tawuran menurut saya, yang pertama itu meningkatkan edukasi mengenai agama agar mereka tahu bahwa kekerasan dalam agama itu sangat dilarang. Yang kedua, melakukan kegiatan yang bersifat positif tentang keagamaan seperti ikut mengaji dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, mengisi waktu luang dengan yang bermanfaat seperti ikut acara-acara remaja masjid dan lain sebagainya, atau ikut bermain olahraga seperti itu juga bisa menjadi solusi agar tidak terjadinya tawuran. Dan yang terakhir itu pengawasan dari orang tua dalam mengawasi anaknya agar anak tidak ikut tawuran, sehingga anak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan kami tentang masalah sosial tawuran antar pelajar. Terima kasih atas perhatian dan yang telah menonton dalam kesempatan ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih.